Selamat datang kembali saudaraku di channel Ilmu Alamnya Kakek. Untuk kali ini kita akan memposting sawit tua ya, sawit yang sangat tua, tingginya pun udah 20 meteran ini. Sawit ini ditanam pada tahun 1995 ya kawan. Dan ini tingginya udah sekitar 20 meteran lah ini kira-kira, entah berapa gagang egrek. Yang manen pun udah jarang yang mau kawan. Dan sawit ini walaupun udah tua seperti ini nggak ada buahnya nih ya. Ini adalah jalan lintasan kebun maksudnya. Nah, lintasan kebun kebetulan kita tadi melintaskan, ada sawit semak-semak di sini. Terus di semak-semak ini ada kebun sawitnya yang udah tinggi dan buahnya udah jarang gitu. Biasanya kalau sawit plasma, sawit yang seperti ini buahnya besar-besar gitu, semakin tinggi dia semakin besar. Tapi ini semakin tinggi kok semakin kecil gitu. Jadi di atas itu pelepahnya kecil-kecil begitu, berarti kan buahnya kecil juga gitu kawan. Jadi ini salah di mana ya kira-kira? Kalau menurut saya salahnya ini di bawah ini. Nah, ini sangat subur sekali. Gulma-gulma, tanaman-tanaman liar ini mencari makan di bawah sawitnya. Maka sawitnya dia kurus-kurus karena di bawahnya adalah gulma-gulma gitu ya. Padahal ini lebarnya hanya 4 hektar ini ya. Menurut keterangan yang punya, lebarnya 4 hektar. Terus dikelola secara acak-acak aja. Padahal tanamannya ini bagus ini dulu, tapi pengelolaannya nggak bagus, jadi akhirnya yang kurang bagus juga. Jadi begini, setiap sawit ya, tanaman sawit apabila ada gulma, tumbuhan-tumbuhan kayu ya seperti ini kan kayu, walaupun dia kecil itu dia kalah bersaing ini kawan. Walaupun sawit itu akarnya banyak tapi tetap aja kalah bersaing dengan tumbuh-tumbuhan seperti ini ya, ronde moprol, senggani ini ya, ini senggani ini ya. Terus pohon jarong itu menyerap nutrisi itu banyak gitu kawan. Dan dia kalau dibabat itu walaupun kandas dia akan tumbuh kembali. Terus ininya ini, nah ini bunganya ini di tengah ini ada ini buah ini ya. Buah ini nanti kalau dia kering dia jatuh, dia terus tidur di tanah. Nanti kalau musim hujan dia tumbuh gitu. Jadi diusahakan sebisa mungkin gulma-gulma yang seperti ini dimusnahkan lah ya, supaya semakin besar sawit kita semakin ada hasilnya. Karena percuma kita punya sawit kalau hanya untuk petetan, kata orang Jawa, hanya untuk hiasan. Udah sedikit, nggak lebar, buahnya sedikit pula gitu, yang manen pun payah, ada yang mau ada yang tidak gitu kan. Jadi bagaimana ya, kalau sedikit diusahakan yang bagus gitu kan, yang subur gitu kan, mantap, buahnya kan banyak juga gitu. Terus di seberang sini lain pula, ini seberang sini rapatnya 5 meter 1, 5 meter 1. Ini lain yang punya nih kawan. Ini jaraknya 5 meter 1. Waduh, gimana ini? Ini dulu kebun karet. Jadi penanamannya asal-asalan aja, asal-asal cucu aja, jadinya seperti inilah. Rapat-rapat begitu dia kawan. Oke kawan. Walaupun sedikit sawit kita, kalau memang perawatnya bagus ya buahnya bagus juga gitu. Lebar pun sawit kita kalau perawatannya nggak bagus ya buahnya sedikit juga gitu. Jadi dituduh juga maling gitu. Padahal memang nggak ada buahnya, bukan maling yang masuk, buahnya memang nggak ada. Penyebab buahnya nggak ada ya kita yang malas itu. Padahal sawit ini ya ukurannya, asal bersih saja bawahnya tanpa gulma, hanya busukan-busukan ini aja, atau gulmanya itu gulma tipis-tipis saja, atau rumput-rumput tipis ya, rumput tapi tipis dia ya. Nah,
nggak apa-apa, dia untuk menutup tanah kan, supaya jangan terlalu kering kerontang kalau nggak datang hujan gitu kan. Jangan sampai dibiarkan anak-anak kayu seperti ini ya. Masya Allah, kok bisa sampai seperti ini.